Selamat datang di video pembelajaran bersama saya, Noni Piana. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, menuliskan jenis-jenis dan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, menyebutkan manfaat larutan elektrolit. Sebelum mempelajari larutan elektrolit, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang larutan. Larutan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan campuran yang bersifat homogen? Larutan bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata atau memiliki komposisi sifat yang sama. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, dan zat jumlahnya yang lebih banyak disebut zat pelarut. Contoh dari larutan dapat kita lihat pada larutan gula. Bila gula dilarutkan, kemudian kita aduk, maka lama-kelamaan gula tersebut akan larut. Inilah yang disebut sebagai larutan bersifat homogen. Bila kita amati gula yang kita campurkan dengan air, kita tidak bisa membedakan antara gula dan air. Karena gula dan air sudah menyatu, artinya sudah tidak ada pembatas antara gula dan air. Nah, antara gula dan air, mana yang disebut dengan zat pelarut dan mana yang disebut dengan zat terlarut? Tentu jawabannya gula sebagai zat terlarut dan sedangkan air adalah zat pelarutnya. Menurut jenisnya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Elektro berasal dari kata listrik. Oleh karena itu, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga menghantarkan listrik. Berikut ini pengertian dari elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya di dalam air. Salah satu contoh larutan elektrolit kuat adalah garam dapur atau NaCl natrium klorida. Karena garam dapur memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan dan akan memberikan larutan tersebut kemampuan untuk menghantarkan listrik. Namun, garam dapur padat tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi ketika garam dilarutkan, ion-ionnya yang dapat bergerak bebas dalam larutan. Sedangkan ion-ion garam dalam keadaan padat terikat dengan daya gaya hantar partikel yang kuat. Oleh karena itu, ion-ion tidak bebas bergerak dalam keadaan padat dan tidak dapat menghantarkan listrik. Beberapa contoh lain dari larutan elektrolit kuat sebagai berikut: garam, NaCl, asam sulfat, H2SO4, asam klorida atau HCl, kalium klorida, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut ini ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Yang pertama, menghantarkan arus listrik kuat atau baik, kemudian terionisasi dengan sempurna, tetapan atau derajat ionisasinya mencapai 1, dan jika diuji larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Sekarang kita masuk pada pengertian larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian di dalam air,
sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Contoh larutan elektrolit lemah yaitu amonia, NH3, asam asetat CH3COOH, dan asam fosfat H3PO4. Adapun ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah penghantar listrik yang kurang baik atau lemah, terionisasi sebagian, tetapan atau derajat ionisasinya kurang dari 1, dan jika diuji, larutan elektrolit lemah, nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Adapun ciri-ciri larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator, tetapan atau derajat ionisasinya sama dengan 0, dan jika diuji, larutan non-elektrolit tidak dapat menyala dan tidak muncul gelembung gas. Berikut ini beberapa contoh dari larutan non-elektrolit, yaitu ada urea, ada glukosa, ada sukrosa, dan etanol. Sekarang, apa saja manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Nah, antara lain, manfaat larutan elektrolit adalah yang pertama, larutan elektrolit digunakan sebagai sel elektrokimia pada bagian mesin kendaraan, seperti pengisi aki, baterai, dan jembatan garam. Kemudian, di dalam tubuh manusia, larutan elektrolit berperan untuk melancarkan impuls syaraf, juga dalam mekanisme metabolisme tubuh, yaitu sebagai pembentuk dan ion pengaktif enzim tubuh. Selain itu, larutan elektrolit juga berperan sebagai pengatur keasaman dan kadar cairan dalam tubuh. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal larutan elektrolit dan non-elektrolit serta manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, nah sekarang kita akan belajar membuat alat uji elektrolit dengan sederhana. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat uji elektrolit yaitu ada 2 baterai ABC ukuran besar, kemudian paku ada 2, ada lampu ukuran kecil, dan ada kabel kira-kira 1 meter, ini dipotong 3. Terakhir itu kita menggunakan selotip sebanyak kira-kira 1 buah. Ini ada bahan beberapa larutan yang akan kita uji. Oke, baik. Kita akan merakit alat uji elektrolit seperti yang sudah kita lakukan, bahwa kita menggunakan baterai AC. Sekarang kita sudah susun secara seri. Kemudian kabel 1 meter kita dari 3 bagian seperti ini. Sekarang kita ambil kabelnya hingga mulai dipasang ke bagian ABC.
pasangkan paku. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Lalu kita pasangkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bisa digunakan untuk menguji Audio beberapa Jungle. larutan. Audio Jungle. Bisa dicoba ya teman-teman. Kita sudah menyiapkan beberapa larutan yang akan diuji, yaitu ada larutan garam, Audio Jungle. ada air sabun, dan air gula. Dan ini peralatan alat uji elektrolitnya sudah saya rangkai. Audio Jungle. Kita akan coba larutan sabun. Audio Jungle. Audio Jungle. Menyala, tapi gelembungnya sedikit dan digunakan oleh larutan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Audio Jungle. lampunya tidak menyala ya. Lampunya tidak menyala, artinya larutan gula termasuk larutan elektrolit. Audio Tidak ada Jungle. menimbulkan gelembung gas pada larutan gula. Dari hasil uji yang pernah kita lakukan, maka diperoleh data sebagai berikut. Larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat, dibuktikan dari ciri-cirinya bahwa lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Kemudian untuk larutan sabun termasuk larutan elektrolit lemah, dibuktikan dengan ciri-cirinya yaitu lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Dan terakhir pada larutan gula termasuk larutan elektrolit, dibuktikan dari ciri-cirinya lampu tidak menyala dan tidak menimbulkan gelembung gas. Sekian video dari saya dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.